aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya akan membahas atau mereview aplikasi EVNext. Jadi EVNext ini teman-teman ya, penyedia jasa arbitrase gitu ya, arbitrase kripto pertama di Indonesia. Mereka mengklaimnya seperti itu. Jadi arbitrase itu apa? Nanti saya jelaskan ya. Jadi di sini EVNext mengklaim sebagai jasa arbitrase pertama di Indonesia ya. Sebetulnya penyedia jasa arbitrase kripto itu sudah banyak. Sayangnya yang dulu itu berskema money game Ponzi gitu, dan ujung-ujungnya scam. Kita tahu Mark AI, terus yang lainnya juga ada, saya lupa. Dan yang kemarin yang sudah dinyatakan ilegal itu adalah YouClick gitu kan, YouClick ya, arbitrase itu. Nah, di sini ada di Play Store teman-teman ya, EVNext ini, EVNext ya. Oke, saya cari informasinya lagi di grup Telegram. Saya nyari di grup Telegram ya. Sebelumnya memang ada beberapa orang gitu ya yang meminta saya untuk mereview EVNext ini. Nah, di sini saya tidak akan membahas membayar atau tidak gitu ya. Di semua review saya tidak pernah membahas membayar atau tidak gitu kan. Saya akan membahas apakah EVNext ini legal di Indonesia gitu. Ini kan arbitrase kripto gitu ya, harusnya terdaftar di Bapepti gitu teman-teman ya. Meskipun perusahaannya ada, tapi kalau nggak ada di Bapepti ya namanya ilegal gitu kan. Harus terdaftar di pialang berjangka Bapepti. Kita sama-sama ketahui kalau bikin perusahaan aja gitu ya, perusahaan doang, itu sekarang bisa via online juga gitu. Semua orang bisa membuat perusahaan. Oke, kita cari di grup Telegram ya. Oke teman-teman, tidak banyak saya mencari grup Telegram EVNext ini, cuma ada 3 gitu ya. Cuma ada 3 grup di sini, grup publik. Di sini saya tidak akan bergabung, saya hanya mencari informasi. Oke, di sini 0, nggak ada apa-apa. Nah, di sini ada. Terus oke, hanya yang tengah ini yang ada informasi. Oke, kita lihat teman-teman ya. Nah, di sini langsung tertuju ke panduan register, ada YouTube-nya. Tadi saya sudah cek, memang EVNext ini punya channel YouTube. Oke, kita lihat ke bawahnya. Di sini modal katanya ya, modal 30 jutaan, berjalan 14 hari, tes tarik modal plus profit landing sempurna. Gas EVNext sistem arbitrase, dibuat jangka panjang karena bukan skema Ponzi, karena tidak ada bonus berjenjang, profit logis. Oke, kita cek nanti ya. Tidak ada bonus berjenjang dan profit logis katanya. Modal 30 juta, berjalan 14 hari. Oke, apakah per hari, per jam, atau per bulan gitu. Di sini modal, dan yang share ini hanya orang ini saja gitu ya. Hanya orang ini saja, modal 40 juta, lalu dia share lagi modal 100 juta gitu kan. Nah, ini ada keterangannya juga untuk mempermudah saya menjelaskan tentang sistem arbitrase. Jadi arbitrase ini seperti yang diposting di grup Telegram ini adalah praktik mencari keuntungan dari selisih harga di antara dua pasar kripto pada waktu tertentu. Oke. Jadi arbitrase ini mencari selisih harga ya. Misal di broker A. Nah, ini brokernya ya. Masalah brokernya yang saya bahas, legal atau enggak di Bapepti gitu. Misal broker A
kalian membeli di broker A, mencari selisih dengan broker B misal, lalu dijual ke broker lain misal seperti itu arbitrase, dan nama orang yang berarbitrase disebut arbitrager ya. Dengan membeli kripto dari market A pada harga murah kemudian menjualnya ke market B harga tinggi. Oke, seperti tadi yang saya jelaskan sesuai ya. Ini misal membeli kripto, mau jenis koin kripto apa saja gitu ya, baik ETH atau BTC juga. Misal membeli di market A, otomatis market itu broker A ya gitu ya. Di market A misal murah, menjualnya di broker B karena di broker B lebih mahal kalau menjual gitu kan. Tapi perlu diingat teman-teman, selisih harga itu biasanya nggak jauh berbeda dan fluktuatif gitu ya. Fluktuatif biasanya ya, kita misal membeli di market A lagi murah tuh, ingin menjual di market B, tiba-tiba market B juga murah gitu. Bisa saja kejadian seperti itu karena fluktuatif, tidak bisa diprediksi gitu. Kripto itu ya, mau kripto mau investasi pun semuanya fluktuatif gitu, nggak bisa diprediksi. Oke, di sini ada marketing plan-nya ya, kita lihat. Di sini Shiba, katanya Shiba ya, durasi 12 jam dengan profit 0,7%. Masih logis sih, agak-agak logis gitu ya. Tapi profit seperti ini kan stabil ya, 0,3%, 0,5%, 1%, 1,2%. Sedangkan investasi atau apapun itu, baik kripto dan yang lainnya, itu kan nggak bisa menawarkan profit stabil gitu kan, semuanya fluktuatif gitu ya. Jadi sekarang misal yang Shiba ini bisa aja dalam 12 jam profit 0,7%, tapi keesokan harinya atau 12 jam kemudian bisa saja jadi 1% misal profitnya. Enggak ditentukan ini nih ya, enggak ditentukan nilai investasi, nilai deposit. Harusnya seperti itu, harusnya gitu kalau menurut saya. Misal ini BNB 1% ya, harusnya Shiba juga bisa mencapai 1% gitu, dan BNB pun bisa seharusnya mencapai hanya 0,7%, fluktuatif gitu ya. Nah di sini Shiba ya, 100.000 minimal investasi, persentase 0,7% ya, 0,70%, durasi 12 jam, total per durasi 100.700, total 5 hari 107.225 rupiah, total sebulan 151.974. Oke, kita bahas yang Shiba aja dulu ya. Kalau persentasenya per jam 0,70% ya wajar-wajar saja gitu. Tapi kalau sudah ke 30 hari atau 5 hari lah gitu, oke di sini 30 hari itu kan profit keseluruhannya hampir ya kurang lebih 50% gitu. Modal investasi 100.000, emang kalau per jam 0,70%, kalau dihitung persentase keseluruhan sampai 1 bulan itu kan 50% kurang lebih ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ya kalau sebulan ya nggak logis juga gitu, karena ditentukan dari minimal investasinya gitu ini ya, dan nggak fluktuatif ini ya, stabil gitu. Jadi kalian 100.000 investasi per jamnya 0,70% per 12 jam, maaf ya salah, per 12 jam, per 5 hari total durasi 107.225
100.700. Dan di sini per 30 hari totalnya ya. Yang Shiba aja dulu 151.974. Kalian modalnya cuma 100.000, berarti ada keuntungan 51.974. Kan 50% ya, 50% kurang lebih gitu. Dan ke bawahnya teman-teman ya, banyak sekali nominal paket-paket investasinya. Di sini ada USDT 1 juta ya, LTC Litecoin ya 5 juta, BNB 10 juta, ETH 30 juta, BTC 100 juta. Dan kalau di sekali lagi memang ya, kalau per jam modal segini misal ya, per jam itu masih ya wajar, meskipun gak wajar-wajar amat, karena kan harusnya fluktuatif, jadi nggak mungkin 0,70%, 1,20% stabil gitu ya. Itu bukan kata saya, itu kata OJK, kata Bapepti gitu kan. Mereka mewanti-wantinya seperti itu. Dan kalau 12 jam, 4 jam sampai 8 jam, 8 jam sampai 12 jam ya. Dan yang investasi nominal yang paling tinggi itu per jamnya lebih singkat gitu ya. Oke, nah tapi kalau di 30 hari di sini modal 100 juta misal, itu konsisten marketing plan-nya 292.581.000 sekian gitu. 100% lebih mungkin ya. Ya, modal 100 juta dapat 292 juta. Memang kalau per jam itu agak ada di batas wajar gitu, meskipun tetap stabil gitu. Misal kalau di sini keterangannya misal per jam ya, atau apa ya, misal seperti ini per jam, profitnya minimal 0,7 sampai berapa gitu perkiraannya, itu menurut saya lebih logis gitu. Kalau ini kan sudah dipatok gitu ya per jamnya. Dan kalau di per bulannya itu persentasenya gede loh ya, nggak logis kalau saya hitung kalau keuntungan total per bulannya gitu. Oke teman-teman, kita kembali ke aplikasinya di Play Store ya, EVNext ini. Kita lihat rilisnya masih baru ya, 3 Mei, tapi websitenya dengar-dengar sudah lama gitu. Dan EVNext ini ternyata teman-teman ya, itu ada kaitannya katanya dengan Bitfinex, broker luar ya. Oke, kita lihat Bitfinex, logonya agak-agak sama gitu. Nah, ini adalah Bitfinex teman-teman ya, trade digital asset. Kita lihat Bitfinex, logonya mirip kan, mirip ya, hanya latar di sininya saja hitam atau apa, biru apa hitam nih, hitam ya kalau EVNext putih, dan logonya sama. Nah, dan ini dari 2019, dan Bitfinex ini adanya di Virgin Island ya kalau nggak salah, kita cek nanti di Google. Nah, kalau setahu saya gitu ya, karena kan ada yang request bahas EVNext, setahu saya yang ada yang legal itu Finex gitu. Nah, setahu saya yang legal itu di Bapepti terdaftar Finex gitu, dari PT Finex Berjangka ya, dan terregulasi oleh Bapepti. Nanti kita cek ya, EVNext, Bitfinex, dan Finex apakah ada di Bapepti. Oke teman-teman, untuk menghemat waktu ya, karena ini agak panjang juga gitu ya telaah saya. Nah, di sini ada website Bapepti, kita cek di Pialang Berjangka. Oke, kita cek EVNext ya, EVNext. Nah, EVNext nggak ada teman-teman ya, EVNext nggak ada. Dan kita cek perusahaannya Indo Asia ya, tadi saya lihat di grup Telegram
Mitra Abadi gitu ya, Mitra Abadi. Oke, kita cek dan gak ada juga gitu. Oke, kita cek Bitfinex. Nah, Bitfinex juga nggak ada karena itu broker luar gitu ya. Dan sekarang kita cek Finex yang tadi. Nah, kalau Finex di sini ada dari Pialang PT Finex Bisnis Solusi Berjangka. Oke, kalau yang Finex itu legal, alamatnya ada, nomor teleponnya ada, detailnya kita lihat. Karena kalau Finex itu nggak ada detail sama sekali gitu ya, nggak ada terdaftar di Bapepti. Oke, di sini kita lihat ya, ini Finex ya, Finex yang tadi legal kata saya di Play Store juga ada ya, dan wakil pialangnya pun ada di sini ya, wakil pialang. Nah, orang-orangnya ada di sini ya, dan terdaftar di Bapepti. Banknya juga ada di sini, websitenya juga ada, www.ifinex.com. Oke, cek apakah ini yang tadi di Play Store. Oke, kita cek ya. Finex ini yang legal terdaftar di Bapepti. Oke, kita lihat di sini ya, terdaftar di Bapepti dan ada di Play Store. Ini contoh broker yang legal gitu ya, terdaftar di Bapepti. Dan harusnya Finex juga harusnya kalau legal itu ada di Bapepti gitu, nggak hanya perusahaannya ada, nggak hanya di AHU, nggak hanya di PSE Kominfo, mungkin seperti itu. Karena ya ujung-ujungnya harus sampai ke Bapepti legalitasnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita cek di AHU online ya untuk mengecek perusahaannya. Oke, kita klik di sini ahu.go.id. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat website Ditjen AHU. Oke, ini tidak bisa diakses. Terus, nah ini kita cek ke ini ya, ke AHU Perseroan Terbatas, ke PT ya. Kita cek di sini nama Finex aja dulu ya, yang legal. Biasanya yang legal di Bapepti ya, sebagai broker yang legal di Indonesia itu juga nama perusahaannya bisa dicek di sini gitu kalau memang ada. Finex bisnis gitu ya, tadi lupa saya, solusi berjangka. Di sini kita singkatannya tadi apa, Finex berjangka ya. Oke, kita cek di sini. Ini agak lama biasanya loadingnya. Oke, kita cek Finex dulu ya, karena tadi Finex sudah kita dapat bahwa Finex terdaftar di Bapepti, tapi Finex ya, bukan Ifinex. Oke, makanya kalian harus tonton atau simak video saya ini dari awal sampai akhir karena namanya mirip. Nah, di sini Finex Bisnis Solusi Berjangka masih tersedia gitu ya, singkatan Finex Berjangka masih tersedia. Oke, ini kelebihan typo ya. Kita cek lagi sekali lagi karena tadi berjangkan nulisnya saya, bukan berjangka. Oke, kita cek lagi yang Finex sebentar lagi teman-teman ya. Oke, di sini masih tetap ya, nama perseroan Finex Bisnis Solusi Berjangka masih tersedia otomatis, masih ada di ahu.go.id ya. Perusahaannya memang ada dan terdaftar di Bapepti juga kalau Finex gitu. Kalau Ifinex itu nggak ada setahu saya di Bapepti ya. Nah, di sini nama Finex juga banyak ya. Kita cek nama perusahaan Ifinex itu Indo Asia Mitra Abadi ya. Oke, kita cek di sini. Nah, di sini untuk
Indo Asia Mitra Abadi ya, keterangannya seperti ini. Ada peringatan perseroan Indo Asia Mitra Abadi sudah ada dalam database SABH ya, silahkan cari nama yang lain katanya. Oke, kita lihat SABH itu apa sih teman-teman ya. Jadi SABH itu merupakan layanan yang telah tersedia pada AHU ya, AHU online atau ahu.go.id ini ya, website ini, dengan fokus layanan terhadap layanan jasa hukum, pengesahan badan perseroan, yayasan dan perkumpulan secara online. Oke, berarti Indo Asia Mitra Abadi ini mendaftarkan perusahaannya lewat online, mungkin seperti itu. Jadi untuk Finex itu saya nggak menemukan benar-benar terdaftar di Bapepti. Oke, kita cek lagi di pencarian dan unduh data di sini ya. Kan kalau yang benar-benar itu ya terdaftar seperti Finex tadi langsung ada gitu ya di AHU perseroan yang ini. Nah, sekarang kita cek yang unduh pencarian data ya ini. Kita cek yang Finex aja dulu. Nah, tadi sebelumnya saya sudah cek ya. Finex solusi berjangka di sini. Oke. Kita cek ya di sini. Nah, untuk Finex solusi berjangka, Finex Future juga ya biasa dikenalnya. Nah, ini ya. Soho Pancoran, alamatnya juga ada ya. Nah, ini yang Finex solusi berjangka ya. Oke. Dan untuk melihat profilnya harus login ya untuk melihat itu, mengirimkan data kita. Tapi di sini saya tidak perlu mencarinya lagi ya, karena sudah jelas. Nah, sekarang saya cari Indo Asia Mitra Abadi, apakah ada? Oke, kita lihat di sini. Oke, Indo Asia Mitra Abadi ya. Oke. Agak susah nih. Oke, kita tunggu. Oke. Memang di sini ada, benar ada teman-teman ya, nama PT-nya Indo Asia Mitra Abadi, tapi di sini kok nomornya XL ya. Enggak kayak nomor-nomor perusahaan lain gitu. Kalau perusahaan lain kan di sini ya, misal Indo Asia Jaya Abadi ini pakai nomor telepon kantor gitu. Tapi ada juga sih yang nomor HP gitu ya. Nah, di sini PT Indonesia Mitra Abadi, Jalan S. Parman, Jakarta Barat. Nah, memang perusahaannya ada ya, dicek ada. Tapi harusnya kan ini berkaitan dengan market ya, market kripto, penyedia jasa arbitrase, harusnya terdaftar di Bapepti. Nah, jadi teman-teman ya, saya tidak bisa merekomendasikan aplikasi ini karena tidak terdaftar di Bapepti, hanya terdaftar sebagai perusahaan atas nama Indo Asia Mitra Abadi gitu ya. Beda halnya dengan Finex ya. Nah, kalau Finex ini dicek di AHU online ada ya perusahaannya, di Bapepti pun ada, ini legal gitu ya. Nah, kalau di Finex kita cek lagi, Finex ini namanya hampir mirip ya. Kalau di Finex ini ya, di Finex ini enggak terdaftar di Bapepti teman-teman ya. Saya cek tadi, teman-teman bisa lihat juga nggak ada di Bapepti. Oke, karena di sini menawarkan income-nya gitu ya. Income di sini ya dibilang logis, agak logis, dibilang nggak logis ya nggak logis kalau dihitung per bulan gitu. Kalau dihitungnya per jam 0,7% tadi yang Shiba Inu ya logis-logis aja gitu. Tapi kalau sudah
30 hari fix penghasilannya, sudah tertera gitu kan. Itu kan seperti kata OJK dan Bapepti juga harap hindari katanya. Kalau ada yang menawarkan investasi kripto, baik itu arbitrase atau robot trading atau mining kripto yang menawarkan penghasilan yang fix. Nah ini Finex ini menawarkan fix banget gitu ya, nggak fluktuatif. Nah misal seperti ini untuk yang Finex ya, pendapatannya per jam, per 12 jam, per 4 jam gitu ya. Maksud per jam itu ada aturannya gitu, ada 4 jam, 12 jam dan seterusnya. Ini lebih ke kayak mining gitu ya, kayak mining. Nah untuk Bitfinex teman-teman ya, tadi kan ada Bitfinex. Nah ini Bitfinex ini memang sudah lama ya, tapi ini broker luar. Nah di sini kita lihat di sini tentangnya, beli, jual dan perdagangkan Bitcoin di Bitfinex. Oke, kita cek di Google profile Bitfinex. Oke teman-teman, di sini saya cek Bitfinex ya. Nah www.bitfinex.com, kok logonya lebih mirip ke Efinex gitu ya. Makanya tadi saya katakan Efinex ini mungkin cabang dari Bitfinex di Indonesia. Tapi Bitfinex sendiri itu adanya di luar negeri dan gak terdaftar di Bapepti gitu. Tadi kan sudah dicek ya, Bitfinex nggak ada di Bapepti. Oke, kita lihat terjemahannya. Di sini ada Wikipedia ya. Nah ini ya, Bitfinex adalah pertukaran mata uang kripto dimiliki dan dioperasikan oleh Efinex Inc. Oke, pantesan aja namanya sama gitu kan ya. Feeling saya benar, Efinex itu adalah Bitfinex gitu. Efinex dioperasikan di Indonesia, mungkin kayak gitulah. Yang terdaftar di Kepulauan Virgin, Britania Raya. Uang pelanggan mereka telah dicuri. Wow, apa ini ya? Apa ini? Uang mereka telah dicuri atau hilang dalam beberapa insiden, dan mereka tidak dapat mengamankan hubungan perbankan normal. Mungkin bermasalah juga Bitfinex ini. Dan ini profilnya ya, didirikan di Hong Kong. Oke, kita cek lagi yang lainnya. Nah ini meskipun centang biru itu nggak terdaftar di Bapepti gitu ya. Harap hati-hati karena di sini juga kita cek lagi di Wikipedia ya. Ini sumbernya jelas, kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita terjemahkan saja ya. Bitfinex adalah pertukaran mata uang kripto yang dimiliki dioperasikan oleh Efinex Inc. ya, yang terdaftar di Kepulauan Britania Raya ya. Kalau di Indonesia itu harusnya terdaftar di Bapepti, dan tadi saya cek di Bapepti nggak ada. Uang pelanggan di sini apa ya maksudnya? Teman-teman bisa menelaah sendiri. Uang pelanggan mereka telah dicuri atau hilang dalam beberapa insiden, dan mereka tidak dapat mengamankan hubungan perbankan yang normal. Mungkin Bitfinex ini bermasalah juga gitu. Oke, kita cek di sini. Nah, ini profil perusahaannya. Oke, itu saja jadi review kali ini tentang Efinex ya. Efinex yang mengklaim sebagai jasa arbitrase. Jadi saya tidak bisa merekomendasikan Efinex ini karena dari awal saya bikin video ini tadi menelaahnya hampir 30 menit gitu ya. Itu saya cek ke Bapepti, di AHU gitu ya, ke legalitas perusahaannya terdaftar atau tidak. Nah kalau di di AHU ya, dicek di ahu.go.id, ngecek perusahaannya memang ada, alamatnya juga ada. Tapi kalau ngecek di Bapepti, Efinex ini nggak terdaftar ya. Baik Efinex dan Bitfinex nggak terdaftar di Bapepti. Saya ambil sampel tadi yang Finex ya, yang
Finex. Nah, ini ada contoh perusahaan atau broker yang terdaftar di Bapepti. Kalau Finex ada di Bapepti gitu. Kalau Finex tadi teman-teman bisa lihat sendiri kan, nggak ada di Bapepti. Jadi harap hati-hati saja teman-teman ya untuk bergabung di aplikasi ini, karena ya kita kan tinggal di Indonesia, bukan di Kepulauan Virgin Britania Raya gitu. Jadi kalau ada apa-apa, kalau yang terdaftar di Indonesia itu bisa lebih mudah gitu ya. Kalau di luar negeri ya susah, kalau misal aplikasinya bermasalah kan susah gitu. Oke, jadi itu saja review kali ini tentang Finex. Jadi saya tidak bisa merekomendasikan karena ini tidak terdaftar di Bapepti ya. Jadi untuk teman-teman, khususnya subscriber saya tidak merekomendasikan. Tapi kalau kalian mau main ya silakan saja, itu uang kalian gitu. Tapi harap selalu hati-hati. Pastikan broker-brokernya yang terdaftar di Bapepti di Indonesia. Karena kita sebagai warga Indonesia, bukan warga Kepulauan Virgin gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.